Bayangkan 5 sahabat yang kompak tiba-tiba memutuskan untuk saling menjauh selama 3 bulan demi menemukan arti hidup. Dari sinilah kisah 5 cm karya Doni Dirgantoro dimulai. Sebuah perjalanan penuh makna, semangat, dan mimpi yang tergantung 5 cm di depan kening mereka. Pasti kita udah gak asing juga sama filmnya yang pernah banget viral pada masanya. Nah, di sini aku mau ngingetin lagi buat yang udah nonton dan ngasih tahu buat yang belum nonton. Buku 5 cm ini menceritakan tentang persahabatan 5 orang anak muda yang menjalin persahabatan selama 7 tahun. Mereka diantaranya bernama Arial, Aryani, Zafral, Ian, dan Genta. Persahabatan yang jalin sangatlah solid, kompak, dan memiliki keinginan yang kuat untuk menggapai impian mereka masing-masing. Mereka selalu bepergian bersama-sama, dan ketika mereka sedang dilanda kebosanan, mereka akan bertemu dan berkumpul setiap harinya. Hingga di suatu saat, mereka merasa jenuh dengan aktivitas yang selalu mereka lakukan secara bersama, dan mereka memutuskan untuk tidak saling berkomunikasi selama 3 bulan. Dalam masa perpisahan tersebut, mereka tidak diperkenankan untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebutlah, mereka ditempa dengan hal baru, beserta rasa rindu yang saling menyilang tentang tokoh Riani yang mencintai salah satu sahabatnya, Zafran, tentang Zafran yang merindui Arinda, adik Arial, sahabatnya sendiri. Tentang Genta yang memilih mengagumi Riani dengan diam. Selama 3 bulan berpisah, itulah terjadi banyak hal yang membuat hati mereka merindukan para sahabatnya. Pertemuan setelah 3 bulan penuh dengan rasa yang teramat rindu akhirnya terbalaskan dan dirayakan dengan sebuah perjalanan reuni di mana mereka mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru dengan puncak tertinggi Mahameru. Biarkan keyakinan kamu 5 cm menggantung mengambang di depan kamu. Cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh daripada biasanya. Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja, hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Percaya pada 5 cm di depan kening kamu. Kata-kata yang mereka ucapkan ketika di kaki Gunung Semeru. Mereka bertekad untuk bisa mencapai di puncak Mahameru dan menggantungkan tekadnya itu 5 cm di depan kening mereka. Dengan tekad yang kuat, mereka memulai perjalanan itu dengan menyusuri hutan yang masih dipenuhi dengan rimbunan alaminya. Suatu keindahan dan kegembiraan yang mereka dapatkan. Sampai di puncak Mahameru, dengan merayakan 17 Agustus di sana, mereka mengibarkan sang merah putih bersama dengan kebahagiaan yang menyelimuti wajah mereka. Suatu kebanggaan bagi mereka untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Semeru. Beberapa bulan setelah mereka mendaki Gunung Semeru, mereka kemudian menikah dan memiliki anak yang berusia seumuran. Walau sudah berkeluarga, mereka tetap bertemu, bahkan anak-anak mereka pun ikut berkumpul. Sehingga pada akhirnya dari sekian lika-liku hidup yang terjadi, mereka mampu menggapai cita-cita yang mereka impikan selama ini. Untuk kelebihan dari buku ini adalah ceritanya yang sangat menarik, penuh semangat dan petualangan. Penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan alur cerita yang tidak membosankan. Sehingga para pembaca menjadi ingin membaca lebih lanjut buku ini. Dan dalam buku ini banyak kata-kata yang bisa
membuat kita termotivasi. Dalam ceritanya juga diselipkan lagu-lagu yang sesuai dengan suasana yang sedang terjadi, sehingga membuat kita semakin terhanyut dalam cerita. Ditambah lagi dengan penggambaran latar waktu, suasana, dan tempat yang detail, tetapi tidak berlebihan, seolah-olah membuat kita ikut terlibat di dalamnya. Seperti perjalanan mereka dari Jakarta atau stasiun Pasar Senen hingga sampai ke atas puncak Mahameru. Pembaca seakan-akan berada di sana, merasakan dinginnya Ranupani, indahnya Ranu Kumbolo, mistisnya Kalimati, dan keindahan puncak Mahameru. Pesan moral yang disampaikan pun sangat baik sehingga memotivasi pembaca agar bisa mengejar impian mereka dan membuatnya jadi nyata. Novel 5 cm menggunakan dialog-dialog yang filosofis dan berisi kisah-kisah yang menyentuh. Novel ini 5 cm karya Doni Dirgantoro mempunyai sampul yang unik dan ciamik. Untuk kekurangan dari buku ini, akhir dari cerita ini walaupun berakhir dengan happy ending, tetapi masih sedikit menggantung dan terasa dipaksakan seperti pembentukan keluarga antara sahabat-sahabat tersebut. Ditambah dengan keturunan mereka yang begitu sama mewarisi sifat-sifat orang tuanya dan semuanya sebaya atau seumuran. Hal tersebut membuat pembaca sulit membedakan mana yang menjadi anak dan mana yang menjadi orang tua, mana yang pemuda dan mana juga yang anak-anak. Seharusnya jika mereka sudah menikah dan mempunyai keturunan, mereka itu bersama dengan keluarganya tidak seharusnya berkumpul seperti sebelum mereka berkeluarga. Bahasa dan dialognya terlalu sering menggunakan bahasa asing. Kemudian untuk saran bagi pembaca, yang pertama, baca untuk yang butuh motivasi dan semangat juang. Kemudian cocok untuk anak muda usia 16-25 tahun. Kemudian bacanya sebelum mulai ngejar mimpi atau goal yang besar. Kemudian saran untuk yang mau baca, yang pertama jangan baca kalau lagi cari cerita romansa atau berat. Yang kedua baca perlahan, nikmati tiap motivasi di dalamnya. Yang ketiga, better baca versi bukunya sebelum nonton film ya. Kemudian untuk saran pengembangan cerita, yang pertama endingnya bisa lebih natural, gak usah dipaksain semuanya happy. Yang kedua, karakter Genta itu perlu dikembangkan lebih dalam. Yang ketiga, dikurangi penggunaan bahasa asing yang gak diperlukan dalam buku tersebut. Secara keseluruhan, 5 cm adalah novel yang mampu membangkitkan semangat dan motivasi pembacanya. Meskipun terdapat beberapa kelemahan pada bagian akhir cerita, pesan moral dan nilai perjuangan yang disampaikan membuat karya ini tetap layak dibaca. 5 cm mengajarkan bahwa untuk mencapai impian dibutuhkan keyakinan yang kokoh dan keberanian untuk melangkah.